Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Topik kuliah kita pada hari ini tentang rekayasa desain dan manufaktur. Adapun ruang lingkup dari topik ini bahwa rekayasa desain dan manufaktur fokusnya pada alat dan teknik untuk membuat konsep, melakukan rekayasa, memproduksi, kemudian mengkualifikasi produk, produk fisik di seluruh skala fitur, jumlah produksinya, domain aplikasinya. Nah, dari sudut pandang teknik industri, rekayasa desain dan manufaktur ini merupakan bidang pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan, pengoptimalan, standarisasi metode untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi atau produk fungsional dalam rangka memenuhi persyaratan aplikasi dan pemangku kepentingan dengan cara yang paling efisien dari sisi waktu maupun biaya. Nah, jelas di sini kita bisa mengkaitkan ruang lingkup dari rekayasa desain dan manufaktur ini dalam definisi keilmuan teknik industri, bagian dari desain, bagian dari improvement, dan bagian dari instalasi. Apa yang didesain? Yang didesain adalah rencana produksi, yang didesain adalah rencana permesinan, rencana quality, kemudian pengoptimalan, standarisasi. Ini semuanya bicara tentang instalasi, tentang improvement. Dari apa? Dari komponen-komponen integrated system. Nah, hanya saja di dalam rekayasa desain dan manufacturing ini kita lebih banyak konsen kepada material, mesin atau peralatan, informasi. Itu yang mendominasi, meskipun kita tidak mengabaikan pentingnya energi sebagai sumber penggerak dari mesin maupun peralatan yang digunakan. Selanjutnya, kita bicara bagaimana proses engineering design. Proses engineering design ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah research. Apa itu? Mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Misalkan sebuah produk dari industri otomotif, kita ingin mendevelop sebuah mobil. Kita cari tahu apa yang diinginkan oleh konsumen terhadap mobil, baik bahan bakunya, banyak penumpang yang ada di dalamnya, mungkin butuh berapa besar volume dari bagasinya. Tahap kedua, konseptualisasi. Konseptualisasi ini menerjemahkan hasil riset. Kita konseplah produk kita itu, baik dari pemenuhan pasar maupun dari ketersediaan teknologi produksi yang kita punya. Setelah konseptualisasi, kita lakukan analisis atau penilaian kelayakan. Konsep produk kita ini layak nggak dijual? Jadi layak secara pasar dan juga layak secara proses produksi. Setelah dinyatakan layak, maka kita lanjut ke tahap berikutnya, menetapkan apa yang menjadi kebutuhan rancangan. Di sini kita bicara jenis material, konsep interiornya, proses produksinya, dan seterusnya. Yang kita harus pastikan semuanya itu tersedia. Bahan baku tersedia di pasar, proses produksinya dapat kita lakukan di dalam pabrik kita. Maupun nantinya kita bisa subkontrakkan kepada pabrik lain ya, jika kategorinya adalah bulk out item. Berikutnya preliminary design. Kita mulai rancang pendahuluan, draft rancangan. Karena kita sudah tahu requirement-nya apa, di sini kita mulai merancang secara lebih detail. Gambar tekniknya ada di sini. Urut proses produksinya sudah kita lakukan, operation proses chartnya kita sudah tahu.
Setelah preliminary kita mulai detail. Nah, di sini sudah mulai merancang seluruh komponen-komponennya itu, proses produksinya, materialnya, standar mutunya, dan lainnya. Detail design. Setelah kita tahu detail desain, baru kita bicara production planning, ya, perencanaan produksinya. Berapa banyak diproduksi, jadwalnya, dan seterusnya. Ya, yang nantinya dapat menjamin bahwasanya produk ini menghasilkan biaya produksi yang minimum. Termasuk dengan tools yang kita butuhkan ya dalam rangka menghasilkan komponen-komponen atau bagian-bagian dari produk mobil tadi. Dan yang terakhir, apabila kita sudah bisa rencanakan produksinya, kita eksekusi yang kita sebut sebagai langkah production. Selanjutnya kita membahas tentang Design for X methodology. Nah, ini istilah ini maksudnya ada beberapa kegiatan-kegiatan desain ya di dalam dunia industri itu. Di antaranya ya, design for machining, design for assembly, design for additive manufacturing, dan design for quality. Nah, kalau dilihat dari istilah design for machining, tentu ini fokusnya pada permesinan ya. Kegiatan-kegiatan permesinan, membobot, mendrilling, ya macam-macam kegiatan permesinan. Nanti saudara akan praktek ya menggunakan CNC gitu ya, pembubutan, pengelasan. Nah, ini semua design for machining. Kemudian design for assembly ya, dari istilahnya tentu ini konsentrasinya bagaimana cara mengassembly ya, urutan-urutan melakukan perakitan ya, yang bisa meminimize waktu perakitan, yang nantinya juga diharapkan bisa meminimize biaya perakitan. Dan design for additive manufacturing. Nah, ini khusus ini, additive manufacturing ini berbeda dengan traditional manufacturing. Kalau kita bicara traditional manufacturing, saudara membuat produk itu berawal dari bahan mentah. Saudara buat menjadi produk jadi. Tapi kalau aditif, dari namanya kan di-add ya, ditambah ya. Saudara justru mulainya bukan dari raw material, tapi dari produk yang sudah ada. Produk yang sudah ada, rusak, itu saudara sempurnakan. Nah, di sini menggunakan semacam teknologi 3D printing. Makanya disebut additive manufacturing, gitu ya. Bukan dari raw material, tapi justru dari produk yang sudah ada. Produk itu rusak atau sudah terpakai, itu nanti saudara sempurnakan. Nah, ini kan isu berkaitan dengan ramah lingkungan dan juga efisiensi sumber bahan baku. Dan design for quality, ini bicaranya tentu concern kepada penetapan spesifikasi atau standar-standar kualitas dari satu produk. Nah, perhatikan ini merupakan design for machining. Jadi konsentrasinya kepada permesinan. Nah, ini kalau ini adalah mata pahatnya, ini adalah benda yang akan dibuat, maka nanti kalau ini bahan baku, ini akan dibuat lubang, maka mata pahatnya bergerak sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan produk sebagaimana yang telah ditetapkan. Nah, seperti ilustrasi gambar atau video tadi. Selanjutnya kita bicara design for assembly. Bicaranya adalah bagaimana kita bisa merakit produk ini. Ini ada komponen-komponennya, ada bracket, ada washer, ada boltnya, ada seal-nya, ada modulnya. Yang jadi pertanyaan atau isu dari design for assembly, bagaimana urutan-urutan memasangnya. Nah, kalau urutan-urutan itu ternyata unik, memang harus satu per satu, tidak bisa paralel, kita harus lakukan itu. Tetapi jika kita paralel, maka kita bisa memilih alternatif yang paling cepat atau paling mudah untuk mengerjakannya. Jadi desain for assembly ini adalah merancang urutan-urutan perakitan dari komponen-komponen untuk menghasilkan produk jadi. Nah, kita tadi sudah bicara tentang prosesnya. Bagaimana kita memproses, membuat produknya. Nah, untuk bisa membuat produk, tentu kita butuh material atau bahan. Nah, secara umum, dari sisi pengetahuan bahan, ya, jenis-jenis material itu ada tipe logam atau metal, ada tipe polimer, ada tipe keramik, ada tipe komposit. Nah, ini contohnya untuk yang kategori logam.
Ada juga material yang nantinya digunakan yang masuk kategori polimer, ini produk-produknya. Kemudian ada juga yang keramik, ya, seperti ini, ya, ini yang berbahan baku keramik, dan ada juga yang komposit. Di dalam dunia industri, proses produksi itu bisa diidentifikasi melalui proses-proses satuan. Misalnya, itu industri pakaian. Proses-proses yang terjadi di dalam industri pakaian itu terdiri dari ada memotong, ada menandai, ada membuat lipatan, ada memberi label, ada menjelujur, ada menjahit, ada menyulam, ada membuat kulit. Nah, ini proses-proses yang akan kita temui dalam industri yang memproduksi pakaian. Bagaimana dengan industri makanan? Di industri makanan itu kita akan temui ya, beberapa jenis proses, ada istilahnya proses mencampur, menggodok, memanggang, membakar, mengaduk, menguapi, mengocok, menguleni, mengasila, memasak, menggoreng. Ya, berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan produk makanan. Kalau di industri kayu, itu ada beberapa proses yang kita temui, ya, menggergaji, menyambung, ya, mengamplas, membuat alur, lubang, dan seterusnya. Kalau industri logam ada pengeboran, menguliri, milling, pelebaran, membentuk, membubut, menarik, dan seterusnya. Untuk industri-industri kimia ya ada penguapan, pelembapan, pengeringan, penyaringan, pemisahan, kristalisasi, penyulingan, penyerapan, ekstraksi, dan seterusnya. Nah, proses-proses ini adalah bentuk umum dari proses yang akan kita temui di tipe-tipe industri ini. Ini yang kita kenal dengan istilah proses satuan. Nah, ini memudahkan kita ketika kita mengidentifikasi jenis-jenis proses yang kita butuhkan kalau kita ingin melakukan desain for machining, desain for assembly, desain for manufacturing, dan seterusnya. Nah, di dalam mengelola pabrik, di era teknologi komputer saat ini, maka kegiatan di dunia industri itu sudah disupport oleh komputerisasi. Ketika kita bicara komputerisasi dalam rekayasa desain dan manufaktur, atau desain teknik dan manufaktur itu, kita akan mengenal ada namanya computer aided design, ada namanya computer aided manufacturing, ada namanya computer integrated manufacturing. Ini beberapa jenis komputerisasi yang umum akan kita temui di dalam dunia industri. Apa yang dimaksud dengan computer aided design? Nah, dari ilustrasi ini terlihat bahwa computer aided design itu bicaranya menggambar teknik. Sebelum diperkenalkannya computer aided design, kita menggambar secara manual pakai kertas kalkir di atas meja gambar. Ketika salah kita harus ganti kertasnya. Jadi banyak pemborosan di sana dan juga pemborosan waktu. Ketika kita gambar potongannya kita harus gambar satu-satu. Ketika kita ingin gambar perspektif kita harus gambar lagi. Berapa banyak gambar yang kita butuhkan, sebanyak itu pula kita harus menggambarnya. Nah, dengan bantuan computer aided design, maka kita banyak mendapatkan penghematan waktu, penghematan sumber daya. Ketika kita salah, kita cukup mengeditnya saja. Kemudian dengan bantuan komputer, apa yang kita gambar itu, kita bisa mendapatkan semua pandangan ya, dari produk atau gambar teknik kita. Jadi computer aided design itu bicara tentang bagaimana mendesain. Jadi ruang kerjanya itu dalam konteks menggambar teknik. Ini macam-macam softwarenya, AutoCAD, SolidWorks, ya, macam-macam. Ini sudah sangat banyak dan berkembang saat ini. Kemudian computer aided manufacturing. Ya, computer aided manufacturing. Ini bicaranya tentang bagaimana kita bisa melakukan proses itu dengan men-setting di komputer saja. Urutan-urutan prosesnya, jenis mata pahatnya, kecepatannya, itu kita set di komputer. Setelah kita set, kita program di sini, kita enter, maka nanti mesin akan jalan sendiri. Cara mesin itu bekerja sesuai dengan apa yang kita set.
Nah, itu computer aided manufacturing. Kemudian ada namanya computer integrated manufacturing. Ya, karena integrated kumpulan dari banyak jenis-jenis proses. Kalau computer aided manufacturing ini bicara di satu proses saja, misalnya di proses pembubutan saja gitu. Nah, sementara di computer integrated manufacturing di sini ada proses drilling, proses milling, proses pembubutan, itu semuanya diprogram dan setiap selesai di satu proses dia akan berpindah ke proses lainnya secara otomatis. Kemudian nanti diterima oleh mesin dan dikerjakan juga secara otomatis. Nah, itu computer integrated manufacturing. Berikutnya kita bicara manufacturing system, jadi sistem-sistem manufaktur. Artinya kalau kita masuk dalam satu industri, kita bisa lihat pabrik ini menerapkan sistem manufaktur apa ya. Gitu. Jadi di sini beberapa sistem manufaktur yang dipraktekkan sejak dulu sampai sekarang. Di antaranya ada sistem manufaktur itu automation and system integration. Ada numerical control, robotic, production and assembly line, production system, planning control, flexible manufacturing system, computer integrated manufacturing, cellular manufacturing, industry 4.0, or digital and smart manufacturing. Nah, automation and system integration ini bicaranya semua prosesnya diotomasi, ya, seperti computer aided manufacturing tadi. Semua ada otomasi, ya, diotomasi. Kalau numerical control ini seperti CNC. Robotik konsentrasinya lebih kepada material handling ya. Karena pemindahannya itu dilakukan oleh robot. Pemindahan bahan ya, pemindahan produk itu menggunakan tangan-tangan robot. Kemudian ada production assembly line. Ini bicaranya conveyor, bicaranya lintasan perakitan ya yang secara otomatis kecepatannya, berapa banyak yang bisa dia tampung, berbagai macam sensor yang sangat membantu itu bisa dilakukan kegiatan perakitan. Meskipun nanti perakitannya bisa dilakukan oleh robot, ya, pengelasannya itu dilakukan oleh robot ya tidak oleh operator manusia gitu. Nah, production system planning control ini bicaranya komputerisasi dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Menghitung berapa, jika ada permintaan jumlahnya 100 unit, ini butuh berapa banyak bahan baku, berapa banyak tenaga kerja, berapa stok yang ada, dan semua baik inventory, ketersediaan bahan baku, finish product, urutan-urutan proses produksinya, itu semua bisa diintegrasikan nih dalam sebuah sistem. Kemudian flexible manufacturing system, FMS. Nah, ini isunya lebih kepada produk-produk yang make to order. Disebut fleksibel ya karena sistem manufakturnya itu bisa menerima berbagai macam jenis atau variasi-variasi dari produk, gitu. Lebih fleksibel ya. Kemudian computer integrated manufacturing system yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana kita bisa mengintegrasikan semua jenis proses, semua kegiatan manufacturing yang ada di lantai produksi secara terkomputerisasi. Kemudian cellular manufacturing. Nah, ini bicara grup teknologi. Jadi, pabrik itu dirancang kegiatannya itu dengan sekumpulan mesin-mesin yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan yang sama. Kemudian yang saat ini sedang tren industri 4.0. Ini bicara digital and smart manufacturing. Demikian pokok bahasan kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.